Assalamualaikum. Saya mengajar mata kuliah praktek hukum perdata, di mana dalam praktek hukum perdata tadi mahasiswa diajari dalam posisi sebagai penggugat, kadang-kadang bisa sebagai tergugat. Ada yang berperan sebagai hakim. Majelis hakimnya ada 3 orang, ada panitera juga. Nah, di dalam praktek hukum perdata tadi, mahasiswa diajarkan bagaimana cara membuat surat kuasa yang baik dan benar. Apakah surat kuasanya itu dari orang perorangan, atau dari kumpulan orang-orang yang berbadan hukum, atau dari kumpulan orang-orang yang tidak berbadan hukum. Mereka diajari sedemikian rupa supaya surat kuasa itu sebagai hal yang sangat penting di dalam dasar sebagai suatu gugatan. Nah, dalam gugatan nanti juga akan diperkenalkan mengenai bagaimana membuat suatu gugatan yang berprestasi dan bagaimana membuat suatu gugatan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, sebaliknya sebagai tergugat, mahasiswa diajari juga bagaimana membuat surat kuasa sebagai tergugat tersebut, di mana bagaimana membuat suatu jawaban, apakah di dalam jawaban itu ada eksepsi-eksepsi yang harus diajukan, entah itu eksepsi kompetensi absolut maupun relatif, entah itu eksepsi yang berkaitan dengan prosedur dalam suatu perkara. Nah, kenapa demikian? Mahasiswa itu supaya ada argumentasi antara sebagai penggugat dan sebagai tergugat. Kemudian juga mahasiswa diajarkan bagaimana membuat replik bagi penggugat, sebaliknya tergugat bagaimana membuat duplik, kemudian bagaimana penggugat menyusun suatu daftar bukti, menyusun suatu pembuktian tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan, entah itu saksi fakta, entah itu saksi ahli atau keterangan ahli. Demikian juga sebaliknya tergugat pun diberi pelajaran bagaimana mengajukan bukti-bukti untuk bisa menangkis dalil-dalil dari suatu gugatan. Nah, kemudian mahasiswa diajarkan membuat kesimpulan atas semua proses yang diajukan di dalam suatu persidangan, dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan masing-masing. Nah, di samping itu kadang-kadang juga diajarkan bagaimana kalau ada intervensi dari pihak ketiga, orang yang masuk sebagai pihak dalam suatu gugatan, entah itu Tusenkom, entah itu booking maupun free waring. Nah, kemudian mahasiswa juga ada yang dipilih perannya sebagai hakim, majelis hakim. Bagaimana majelis hakim itu bisa membuat suatu peradilan gugatan perdata yang bisa hidup, yang bisa memberikan arahan hukum acaranya yang supaya jelas. Nah, dalam praktek hukum perdata tadi, mahasiswa juga bisa ditugaskan untuk melakukan riset atau kunjungan di dalam persidangan, melakukan observasi bagaimana mengamati persidangan perdata. Kemudian pengetahuan mereka itu nanti akan dituangkan dalam suatu laporan dan diterapkan dalam satu latihan yang namanya moot court atau peradilan semu, yaitu bagaimana membuat suatu persidangan di antara para mahasiswa yang sangat mendekati sempurna. Bahkan mereka diajarkan supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dalam suatu persidangan. Bagaimana penggugat membuat suatu gugatan yang baik, bagaimana tergugat membuat suatu jawaban, apakah ada intervensi. Mereka semua dari hasil observasi tadi dipraktekkan dari apa yang didapat di dalam latihan-latihan yang dibuat, membuat surat kuasa, gugatan, jawaban, replik, duplik, dan sebagainya diterapkan di dalam praktek peradilan sebut tadi. Ada hakimnya. Dan proses persidangan tahapannya seperti mereka yang melakukan observasi di persidangan. Nah, setelah itu mereka mengumpulkan suatu berkas seperti ini, berkasnya, ya. Inilah sebagai bahan-bahan peradilan semu yang diajukan di dalam suatu persidangan peradilan semu, ya. Nah, di sini hakim akan bagaimana membuat putusan yang baik, bagaimana dia memutuskan suatu perkara, dan bagaimana dia memberitahukan hak-hak kepada para pihak tadi yang berperan. Ada pengacara, ada yang berperan sebagai penggugat, ada yang berperan sebagai tergugat. Nah, maksudnya apa? Supaya nanti mahasiswa di dalam prakteknya nanti bisa berperan sebagai penggugat, bisa sebagai kuasa tergugat, atau bisa berperan sebagai hakim, atau mungkin ada yang berperan sebagai panitera pengganti. Katakanlah kalau dia sebagai hakim, pasti pertama kali diajarkan
bagaimana menjadi panitera, sehingga nanti dalam persidangan kalau dia jadi hakim, dia menjadi punya pengetahuan lebih baik. Nah, demikianlah praktek perdata lintas ini, semoga mendapatkan sedikit pencerahan kepada saudara-saudara semua. Selamat siang.